Segala puji bagi nama Tuhan. Saya ucapkan selamat petang. Selamat berjumpa kembali dalam siaran YouTube channel Gema Pancaran Berkat. Bagi saudaraku seiman di seluruh Indonesia, saat ini saya akan menyampaikan kembali firman Tuhan. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang menghampiri Engkau, kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Engkau sudah memimpin kehidupan kami, khususnya dan umumnya bagi setiap orang yang percaya, sampai pada hari ini tetap berada di dalam rancangan-Mu Tuhan, dalam rancangan keselamatan bagi roh, jiwa, dan tubuh untuk mencapai hidup yang kekal. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai kesempatan kembali untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menguasai setiap perkataan kami. Firman yang kami sampaikan adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Jadikanlah berkat ya Tuhan, bagi yang sakit mendengar firman-Mu, mendapatkan iman untuk menerima kesembuhan ilahi. Bagi yang lemah, mendapatkan iman untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Bagi yang mengalami kesulitan, mendapatkan iman untuk mendapatkan jalan keluar ya Tuhan dari setiap kesulitan yang mereka hadapi. Biarlah mereka dapat merasakan sungguh kasih Allah yang besar, yang selalu hadir, siap memberikan pertolongan bagi orang yang berharap kepadamu. Bapa di surga, Engkau memberkati firman-Mu siang hari ini, dan kami hamba-Mu akan sampaikan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini disampaikan, saya ambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-5, di mana dalam kepemimpinan Nabi Musa di tengah-tengah bangsa Israel, waktu itu Tuhan memerintahkan supaya Musa menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel, dan firman yang disampaikan mengandung suatu berita tentang kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah di sini kita melihat adalah tentang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dikatakan dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Artinya kita melihat kehendak Tuhan bagi orang percaya harus mengasihi Tuhan dengan segenap roh, jiwa, dan tubuhnya. Tuhan ciptakan manusia dalam 3 unsur, yaitu roh yang memberi kehidupan, jiwa yang menyatakan kehidupan, dan tubuh yang menjadi wadah ataupun tempat kehidupan itu berlangsung. Dan Tuhan menghendaki pada waktu itu kepada bangsa Israel supaya mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana cara mereka mengasihi Tuhan? Tuhan memberikan perintah-perintah kepada mereka. Dan Tuhan katakan supaya perintah-perintah itu dapat dilaksanakan di dalam perjalanan hidup mereka. Bahkan bukan hanya sementara waktu, tapi diperintahkan turun-temurun sampai kepada anak-anak cucu. Dan itu merupakan suatu perintah yang harus direspon oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Karena kalau mereka tidak merespon, berarti mereka tidak ikut mengambil bahagian dalam apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Tuhan merancangkan dalam kehidupan mereka suatu rancangan hidup yang baik, suatu rancangan hidup yang dapat memberikan damai sejahtera, suatu rancangan hidup yang dapat memberikan kebahagiaan.
Namun rancangan itu tidak akan terlaksana manakala bangsa Israel sendiri tidak memiliki respon dari apa yang disampaikan firman Tuhan oleh Musa kepada mereka. Untuk itulah mereka membutuhkan kesungguhan, membutuhkan prioritas untuk memperhatikan apa yang mereka dengar dan untuk melakukannya di dalam perjalanan hidup mereka. Nah, firman tentang kehendak Tuhan bagi orang percaya untuk mengasihi Tuhan bukan hanya disampaikan pada zaman perjanjian lama saja, tapi juga kalau kita melihat dalam zaman perjanjian baru, zaman di mana kita hidup, yang seringkali juga disebut zaman gereja, disebut zaman orang kafir, disebut zaman Rohul Kudus, maka di situ juga ada satu perintah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi orang percaya. Perintah itu dapat kita lihat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37. Di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi sama, yang ditekankan oleh Yesus juga tidak berbeda dengan yang ditekankan oleh Allah pada waktu zaman Musa memimpin bangsa Israel. Di sini juga Tuhan memiliki kemauan atau kehendak supaya orang percaya mengasihi Tuhan dengan segenap roh, jiwa, dan tubuhnya atau kehidupannya. Nah, banyak kali kita melihat orang percaya kepada Tuhan tetapi tidak memprioritaskan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, mengapa tidak diprioritaskan? Karena pada saat mereka mendengar firman Tuhan, ada kemungkinan mereka tidak sungguh-sungguh merespon. Telinga mereka mendengar firman Tuhan, tapi hati mereka tidak sungguh-sungguh merespon. Dan yang Tuhan kehendaki pada siang hari ini, yaitu Tuhan mau supaya setiap orang percaya merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh atau segenap kehidupan. Puji akan nama Tuhan. Di sini kita akan melihat tentang bukti dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena segala sesuatu perlu ada buktinya. Dan di dalam Alkitab, bukti itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ada kata jikalau. Artinya ada orang yang tidak sungguh-sungguh merespon, ada orang yang sungguh-sungguh merespon. Nah, bagi orang yang sungguh-sungguh merespon, Yesus katakan, kalau sungguh-sungguh kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, segala perintah Tuhan itu adalah hal-hal yang tertulis di dalam kitab suci yang kita imani. Perintah-perintah Tuhan memang kalau kita terima secara manusiawi, rasanya tidak mungkin manusia untuk menuruti seluruh perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Namun kalau kita dapat melihat bukti dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, ternyata hal itu bisa berlangsung atau bukti itu ada. Kita melihat di sini arti menuruti segala perintah, yaitu semua perintah Tuhan yang tertulis di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, memang ada perintah-perintah Tuhan yang secara khusus sudah digenapi oleh Tuhan, yang berkaitan dengan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri di atas Bukit Golgota untuk menggenapi nubuatan-nubuatan atau bayangan-bayangan yang ditulis di dalam perjanjian lama. Namun di dalam perjanjian baru ada banyak perintah-perintah Tuhan yang sesungguhnya kalau kita respon,
akan mendatangkan keuntungan besar dalam pengiringan kita kepada Tuhan, akan menjadi jawaban dalam hidup kita. Karena di dalam perjalanan hidup seringkali banyak masalah-masalah yang membutuhkan jawaban yang pasti. Banyak orang menghadapi masalah-masalah tanpa jawaban yang pasti, sehingga seringkali masalah demi masalah justru beruntun datang, silih berganti, dan tidak henti-hentinya. Tetapi kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, betul-betul itu akan mendatangkan keuntungan besar bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satu perintah yang saya akan tampilkan pada saat ini dalam firman Tuhan yang saya sampaikan, dari sekian banyak perintah ya, saya akan ambil salah satu perintah di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Di sana dikatakan, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu Yesus pernah katakan, jika aku ada di antara kamu, maka kerajaan Allah ada di antara kita. Jadi, pembawa kerajaan Allah adalah Yesus sendiri. Karena Yesus adalah pemerintah atau raja dari kerajaan Allah itu, yang memerintah kerajaan Allah itu. Jadi kalau Yesus ada di antara orang percaya, maka kerajaan Allah ada di antara orang percaya. Artinya kita melihat kata cari berarti setiap orang percaya harus sungguh-sungguh dapat mendapatkan Yesus di dalam kehidupannya. Setiap orang percaya harus bersungguh-sungguh dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupannya setiap saat, setiap waktu. Karena apa? Karena kalau Yesus tidak ada dalam kehidupan orang percaya, maka kehidupan kita bisa saja tidak diperintah oleh raja yang menjadi pemerintahan kerajaan Allah. Kalau Yesus ada dalam kehidupan orang percaya, maka Yesus sendiri yang akan menjadi raja yang memerintah dalam kehidupan orang percaya, baik secara kebersamaan, secara pribadi, secara kelompok, secara keluarga, rumah tangga, dan secara berjemaat. Di mana ada Yesus, maka pemerintahan Allah ada di situ. Nah, kita melihat mencari kerajaan Allah. Kata mencari. Mengapa Tuhan mempergunakan kata mencari? Padahal waktu Tuhan menyelamatkan, Tuhan yang datang kepada manusia, menawarkan karya keselamatan. Tapi setelah menjadi orang percaya, firman itu mengatakan carilah kerajaan Allah. Artinya, kalau orang dapat mencari Yesus, maka akan mendapatkan kebenarannya. Karena Yesus adalah firman yang hidup, dan firman itu adalah kebenaran. Nah, kita mencari Tuhan bagaimana caranya? Saya akan memberikan satu contoh, atau saya akan katakan, kalau kita mencari Tuhan, apakah kita pasti mendapatkannya? Maka saya akan memberikan satu contoh perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 45 sampai ayat 46. Dan di sana dikatakan, demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yang saya garis bawahi di sini, dikatakan seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Tapi di sini kita melihat dia mendapatkan. Dia tidak gagal. Dia tidak kembali dengan tangan yang kosong. Dia tidak kembali dengan jerih payah yang hampa. Tapi dia mendapatkan. Karena firman Tuhan mengatakan setelah ditemukannya mutiara yang berharga. Artinya waktu dia mencari mutiara yang indah yang berharga itu, maka dia mendapatkan. Itu salah satu bukti bahwa
apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kalau orang mencari pasti mendapatkan. Karena ada di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Itu pasti dikatakan. Carilah, yang saya garis bawahi di sini kata carilah. Carilah maka kamu akan mendapat. Jadi jelas kalau Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kalau orang mendengar dan merespon lalu bertindak melakukannya, dia pasti akan mendapatkan. Apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah pribadi Yesus dan kebenarannya. Artinya kita punya pengalaman mengalami Yesus hadir di dalam hati kita, hadir di dalam kehidupan kita. Dan waktu Yesus hadir di dalam hati kita, Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka kebenaran itu kita akan dapatkan juga. Kita akan dapatkan juga karena kalau orang sudah mengalami Yesus, waktu Yesus berbicara, kita bisa menanggap, bisa mengerti maksud dan tujuannya. Dan kalau orang diajak berbicara, lalu bisa menanggap, bisa mengerti maksud dan tujuannya, maka dia akan searah dengan si pembicara. Sehingga ada kerjasama antara si pembicara dan si pendengar. Nah, kalau ada kerjasama, artinya si pendengar akan menjadi pelaksana. Banyak orang tidak menjadi pelaksana dari Tuhan karena apa? Karena tidak menanggap kehendak Allah. Ya. Mengapa tidak menanggap? Karena Yesus tidak ada di dalam hidupnya. Kerajaan Allah tidak ada dalam hidupnya. Sehingga yang memerintah hidupnya bukan Allah atau Yesus, tetapi yang memerintah hidupnya dirinya sendiri. Sehingga waktu dia mulai bertemu dengan masalah-masalah, problema-problema, dia tidak akan bisa menanggap firman yang datang di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang saya tadi katakan, jika seseorang mau sungguh-sungguh merespon firman yang didengar, lalu dapat melakukannya, maka itu akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena kalau sudah berbicara, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau itu sudah ketemu, itu sudah didapatkan, seperti tadi, seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, yang sangat berharga. Setelah sudah didapatkan, pedagang itu rela menjual yang lama, menjual yang sudah dimilikinya. Untuk apa? Untuk membeli yang baru. Untuk membeli yang baru, yang indah, yang sangat mahal harganya. Nah, bukankah kerajaan Allah dan kebenarannya itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita cari di dunia, yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia? Tapi waktu Allah memberikan, itu bukan hanya untuk kepentingan surga, tapi juga untuk kepentingan dunia. Karena apa? Karena di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata semuanya itu apa? Semuanya itu berarti kebutuhan-kebutuhan hidup masa kini. Makanya ada satu ayat yang mengatakan ibadah itu sangat besar manfaatnya, baik untuk hidup masa kini dan masa yang akan datang. Artinya waktu seseorang sudah mendapatkan Yesus dan seseorang sudah mendapatkan kebenaran dari Yesus, yaitu firman-Nya di dalam hidupnya, sudah dimiliki dan sudah menjadi pelaku dalam kehidupannya, maka dia akan melihat bagaimana caranya Tuhan memberkati, bagaimana caranya Tuhan membuka jalan untuk berkat-berkat itu mengalir dalam kehidupannya. Dengan sendirinya pasti melalui karya-karya yang dihadapinya, melalui pekerjaan usaha yang dihadapinya. Tapi kan ada penyertaan Tuhan dan ada janji Tuhan, yang janji itu tidak pernah bohong. Janji itu selalu digenapi kebenarannya. Kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, semua janji-janji Tuhan itu selalu digenapi kebenarannya. Ya, kita sudah melihat tokoh-tokoh iman banyak yang sebelum mendapatkan itu ada janji dulu dari Tuhan datang. Tapi kemudian hari janji itu digenapi di dalam kehidupannya. Sehingga bisa disebut tokoh iman karena hidupnya yaitu baik kehidupan secara rohani maupun kehidupan secara jasmani memang dicukupkan atau dilimpahi oleh Tuhan karena ada janji. Nah, mengapa kita dapat merasa beruntung besar atau berbahagia waktu kita dapat mencari kerajaan Allah
dan kebenarannya. Karena kalau kita hanya mencari hal-hal dunia, hanya bersifat materi atau bersifat kemakmuran, maka kita tidak sesuai dengan yang menjadi rancangan Tuhan. Dari sejak zaman penciptaan, mengapa manusia diciptakan dalam kemuliaan Allah? Serupa dan segambar dengan Allah, sifat dan sikap tabiat karakternya. Karena Tuhan mau membuat manusia itu hidup dalam kelimpahan rohani dan kelimpahan jasmani. Dan itu Tuhan sudah lakukan di perjanjian lama, tapi kan dosa merusak. Karena dosa merusak, maka manusia kehilangan kelimpahan rohani. Bahkan juga tidak sedikit yang kehilangan kelimpahan jasmani, sehingga kita dapati banyak orang yang hidupnya miskin. Nah, tetapi Tuhan datang untuk mengembalikan, memulihkan dua kelimpahan itu, kelimpahan jasmani dan kelimpahan rohani. Nah, yang harus lebih dahulu terjadi atau tercipta dalam kehidupan orang percaya adalah kelimpahan rohani lebih dahulu dipulihkan dengan bertemu dengan Yesus dan mendapatkan kebenaran firman Allah, maka kelimpahan rohani tercipta di dalam hidupnya. Satu hal yang saya katakan, respon perlu. Ya, sehingga ada kerjasama antara Tuhan dan antara kita yang menjadi orang percaya. Dan setelah itu terjadi, maka Tuhan akan menggenapi bagian yang kedua, yaitu mengembalikan berkat yang hilang karena dirampas oleh si iblis. Dikembalikan, sehingga dipulihkan. Nah, itulah sebabnya dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sekarang kalau orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tetapi satu perintah ini saja tidak direspon, satu perintah ini saja tidak terjadi dalam kehidupannya, tidak berlangsung, tanda tanya, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tetapi jika itu berlangsung, maka betul-betul bahwa orang itu sudah melangkah satu langkah mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya perintah yang kedua dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, dengan kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, perintah yang kedua tadi, yang pertama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya supaya kita mendapatkan Yesus dalam hidup kita. Perintah yang kedua, setelah kita mendapatkan Yesus, Yesus menghendaki supaya kita beribadah kepadanya dengan ibadah yang sejati. Nah, bagaimana caranya kita melakukan ibadah yang sejati? Firman Tuhan mengatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Artinya, setelah kita mendapatkan Yesus, kita harus hidup secara khusus. Hidup kita sudah hidup secara khusus, yaitu apa? Kita harus terikat dengan ibadah dengan Tuhan. Ibadah dengan Tuhan melalui memberikan persembahan yang hidup, yaitu apa? Tubuh kita. Tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Bagaimana caranya kita dapat mengetahui? Kembali kepada, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi supaya tubuh kita hidup, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Supaya tubuh kita kudus, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Supaya kita berkenan kepada Tuhan, maka kita harus mengikuti perintah Tuhan. Apa perintahnya? Firman-Nya. Firman yang setiap kali kita dengar dalam ibadah-ibadah, itu merupakan bagian yang dapat membuat tubuh kita menjadi tubuh yang hidup dan menjadi kudus, karena ada firman yang diam di dalam hidup kita, dan menjadi berkenan kepada Tuhan karena waktu firman itu berdiam dalam hidup kita, maka perilaku kita akan memancarkan firman yang sudah diam di dalam kehidupan kita. Perilaku, perbuatan, perkataan itu akan terpancar dari firman yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga waktu hidup kita itu berkenan, hidup kita itu memancarkan firman Allah yang diam di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkenan kepada Tuhan, dan itulah ibadah kita yang sejati. Puji akan nama Tuhan. Dan kalau kita beribadah dengan sejati kepada Tuhan, jelas tadi firman Tuhan mengatakan, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita tidak akan kekurangan hal rohani, dan kita tidak akan kekurangan hal materi atau jasmani, karena
janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah firman yang saya sampaikan pada hari ini, dan mari kita akan segera tutup pemberitaan firman Tuhan dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sudah memberikan kesempatan kami menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu Tuhan, menyampaikan berita keselamatan, berita pekerjaan Allah dalam hidup orang-orang yang percaya, supaya makin hari makin mengerti kehendak Tuhan, bahwa saat kami menjadi percaya kepadamu dan dapat menemukan Engkau dan berdiam di dalam hidup kami, dan membiarkan Tuhan memerintah dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan membuat kami mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini, karena Engkau melihat tanda kasih kami ada di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar, supaya mereka mengerti kehendak Tuhan dan mereka tidak mendukacitakan hati Tuhan, karena Engkau sudah memanggil mereka, menyelamatkan mereka, dan memberikan kepastian hidup yang kekal di dalam kerajaan surga pada waktunya. Dan biarlah di bumi juga pemeliharaan Tuhan nyata sesuai dengan janji firman-Mu bagi orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami di mana kami tinggal. Engkau kiranya Tuhan akan mempedulikan para pemimpin bangsa kami, para pejabat dari pusat, kota, daerah, wilayah hingga pedalaman dalam negeri ini Tuhan. Kiranya Engkau akan senantiasa menguasai perjalanan hidup para pemimpin bangsa kami Tuhan, menghadapi dunia politik, ekonomi, agama, Tuhan Yesus, dan keamanan. Kiranya Tuhan Engkau akan tolong supaya senantiasa stabil, oleh karena kekuasaan Tuhan mengendalikan semuanya. Kami rindu Tuhan supaya di negeri kami nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Banyak jiwa yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan karena segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ampuni segala kekurangan kesalahan kami dan dengar doa kami, sahuti permohonan kami. Kami pinta peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Selamat petang, Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, amin.